Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat tani semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sahabat tani selalu diberi kesehatan dan semangat beraktivitas. Oke teman-teman, di video sederhana aku ini akan saya tunjukkan ya tangki semprot CBA. Dan tangki semprot ini baru digunakan tadi siang ketika di kebun ya, untuk penyemprotan gulma tanaman. Nah, untuk teman-teman sahabat tani yang memiliki tangki semprot yang sama elektrik, jadi agar tangki semprotnya awet dan tahan lama, terlebih tangki semprotnya itu tidak mengalami kendala ya teman-teman, maka di video kali ini akan saya tunjukkan beberapa tips untuk merawat tangki semprot kita agar tetap awet ya teman-teman, khususnya tangki semprot yang elektrik. Nah, buat teman-teman sahabat tani, ini tadi sudah saya cas ataupun isi baterai itu kurang lebih 1 jam lebih ya teman-teman. Ini sudah saya isi, dan ini akan saya tunjukkan beberapa tips agar tangki semprot kita ini awet ya teman-teman, tidak gampang rusak. Terlebih tangki semprot kita ini baru kita beli ya, ataupun buat teman-teman yang memiliki tangki semprot yang sama yang sudah lama ya teman-teman. Jadi beberapa tips yang akan saya berikan untuk teman-teman sahabat petani semua. Jadi yang pertama, agar tangki semprot kita awet dan terlebihnya tidak rusak ya teman-teman, untuk tangki semprot yang baru kita beli ya teman-teman, jadi kita wajib untuk mengecas terlebih dahulu. Jadi ketika kita habis beli dari toko, kemudian kita bongkar, kita rakit ini satu persatu, kemudian kita cas terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita cas kurang lebihnya 8 jam ya teman-teman, jadi rekomendasinya seperti itu, kurang lebihnya 8 jam. Nah, ini untuk yang baru pertama kali dicas ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, tips yang kedua, jadi untuk pengisian untuk baterainya itu tidak boleh kelebihan ya teman-teman, ataupun over. Kenapa? Jadi agar tangki semprotnya itu awet dan baterainya juga awet ya teman-teman, jadi tidak boleh over pada saat pengisian baterainya. Usahakan ketika kita mengecasnya itu misalnya dari jam 7, kemudian jam 8, jam 9 dan seterusnya ya teman-teman, pokoknya jangan sampai over lah. Kemudian yang ketiga, untuk tips yang ketiga teman-teman sahabat tani, jadi pada saat tangki semprot kita gunakan, apabila untuk pengecasan yang kedua ya teman-teman di hari berikutnya ya, karena tangki semprot ini kita gunakan apabila baterainya low atau baterainya itu di lampu indikatornya itu kan kelihatan ya teman-teman, itu segera dicas ya teman-teman, segera dicas. Untuk pengisian yang kedua teman-teman, pengisian yang kedua setelah pemakaian kurang lebihnya 4-5 jam ya teman-teman, 4-5 jam. Dan kita juga harus mengecek di bagian lampu indikatornya ya teman-teman. Ini saya coba tunjukkan teman-teman, ini karena posisinya lagi dicas, saya coba tunjukkan teman-teman. Jadi kita hidupkan, nah ini kan kelihatan ya teman-teman, ini low, ini normal, dan ini high. Jadi kalau low sama normal ini perlu kita cas ya teman-teman sahabat tani. Nanti kalau sudah sampai di lampu indikator yang high ini berarti sudah full. Jadi kita kita cabut terminalnya ya untuk pengisian daya listriknya. Ini coba saya matikan aja teman-teman. Nah begitu ya teman-teman. Jadi kalau tangki semprotnya sudah kita gunakan, baterainya low, jadi segera kita cas ya teman-teman, jadi biar baterainya itu awet. Kemudian untuk tips yang berikutnya ya teman-teman, tips yang berikutnya, jadi selama pengisian usahakan selalu diingat ya teman-teman, dipantau lah istilahnya seperti itu, agar kita ini selalu waspada agar tangki semprotnya itu tidak kelebihan daya ya teman-teman. Nah pada saat penggunaan teman-teman, pada saat penggunaan apabila setelah dicas ini jangan sampai kering teman-teman, jangan sampai kosong. Jadi jangan sampai kosong. Apabila tangki semprotnya sudah selesai digunakan, kemudian kita biarkan beberapa hari bahkan 1 minggu, jadi usahakan ya teman-teman, usahakan baterainya itu jangan sampai kosong teman-teman, usahakan masih ada dayanya teman-teman. Kalaupun tidak digunakan ya, kalau bisa sih, kalau bisa itu sekali 2 kali itu tangki semprotnya itu
kita gunakan buat nyemprot ya teman-teman, walaupun itu hanya sebentar 10 menit 15 menit nggak apa-apa teman-teman, yang penting akinya itu awet ya teman-teman, tidak gampang rusak, karena biasanya kalau kelamaan nggak dipakai itu akan berpengaruh ya teman-teman. Kemudian yang tip berikutnya ya teman-teman, untuk tip yang berikutnya, segera lakukan pengecekan ya teman-teman, lakukan pengecekan di bagian aki teman-teman. Jadi kita lihat di bagian dalam akinya itu, kita lihat di bagian dalamnya aki teman-teman. Nah, kita lakukan pengecekan. Jadi di dalam situ ya teman-teman, di dalam aki bawah situ teman-teman. Jadi kita lihat akinya ini, karena memang enggak saya bongkar, lagi saya cas teman-teman. Jadi ketika kita lakukan pengecekan, apabila di akinya itu ada kerak ya teman-teman, ada kerak yang menempel, itu segera kita bersihkan teman-teman, segera kita bersihkan pakai air hangat nggak apa-apa, kita bersihkan, kita gosok-gosok sampai hilang, kemudian kita lap lagi teman-teman, kita lap, kemudian kita masukkan dan kita pasang lagi teman-teman, kembali normal seperti biasa. Nah, untuk tip yang terakhir teman-teman sahabat tani, kalau memang tangki semprot kita mengalami kendala, segera lakukan perbaikan teman-teman, selalu lakukan perbaikan, jadi agar tangki semprot kita selalu aman teman-teman. Pokoknya selalu kita periksa aki teman-teman, karena kunci tangki semprot ini ya pakai aki ya, karena memang elektrik teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, ini khusus tips yang saya berikan teman-teman untuk merawat tangki semprot elektrik ya, khususnya di bagian aki ya teman-teman, agar awet. Oke, mungkin cukup sekian video sederhana aku teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah support, tetap semangat ya teman-teman.